ini kan kalau dia kemampuannya, ini kan tergantung prosesornya. Kalau kemampuan prosesornya bisa menyimpan data yang banyak sekali, dia mungkin akan menyerupai seperti itu, menyerupai manusia. Dia bisa mengambil kesimpulan, dia bisa memutuskan, bahkan lebih cepat memutuskan. Karena dalam membuat algoritma yang semakin cepat, sangat matematis, dia bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Ini terutama di media sosial ya. Misalnya ini men-share informasi yang kadang tidak jelas sumbernya dari mana dan tujuannya untuk apa. Ini yang tidak jelas. Ini yang harus diperhatikan betul, saya pikir. Nah, sebelum kita men-share ini, kita harus memastikan informasi itu benar kebenaran dari informasi itu. Kemudian bisa kita share. Nah, itu pun harus kita pikirkan lagi kembali. Apakah informasi ini ada gunanya atau tidak, berguna atau tidak, ataukah merugikan orang lain atau tidak ini informasi sebelum di-share. Jadi meskipun benar, tapi kalau dianggap kira-kira akan merugikan orang lain atau membahayakan orang lain, jangan di-share ini informasi kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi di dalam men-share informasi ini ada hal-hal yang harus apalagi diingat bahwa jangan sampai kita men-share apalagi ini percakapan yang sifatnya pribadi itu ke wilayah kayak begitu. Misalnya mungkin percakapan yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain kemudian di-share, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya lagi jangan juga misalnya melakukan share nomor kontak atau kira-kira email ataukah identitas orang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi hal-hal yang kelihatannya kecil tapi itu kira-kira akan berdampak. Kalau misalnya men-share apalagi ini nomor kontak pribadi seseorang atau identitas pribadi seseorang, kan akan mengganggu akhirnya orang itu. Nah, kalau ada informasi Anda tidak yakin benar, jangan di-share. Kalau ada informasi tidak yakin, jangan di-share. Ini kan kadang kita dipenuhi oleh informasi yang sebenarnya tidak berguna lah, informasi sampah yang sampai ke kita gitu, hoax gitu. Informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yang banyak sampai kita. Nah itu mengganggu, soalnya tidak bermanfaat, cuma menghabiskan kuota saja kayak begitu. Tapi mungkin ini yang kurang dipahami mungkin oleh netizen, mungkin niatnya mungkin baik, mungkin ingin membantu supaya orang lain tahu kan. Nah, mungkin niatnya mungkin seperti itu. Dia mungkin tidak punya maksud tertentu. Dia cuma saja ada informasi, sampaikan ya supaya orang lain tahu. Padahal itu dia tidak mengecek. Dia seharusnya ada informasi, sampai kalau informasi itu keliru, salah, ya cukup sampai di kita, tidak usah disebar ke orang lain. Jadi seperti itu saya pikir apanya lagi nih, etika-etika yang sederhana lah dalam menggunakan media sosial itu. Nah, karena kalau tidak ini terkadang kita menemukan berita yang apalagi nih, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kayak begitu. Nah, sekali lagi apalagi misalnya kalau kita berbicara tentang media ya,
Apalagi nih di media mainstream saja kita harus tetap hati-hati kayak begitu menangkap informasinya. Karena ya media mainstream saja misalnya itu kita harus tetap kritis melihat kebenaran informasi itu kayak gitu. Karena begini, rumusannya kan berita itu dibuat oleh redaktur ya, atau dibuat oleh pembuat berita. Nah, pembuat berita ini pasti punya maksud tertentu kayak gitu. Dia pasti punya maksud tertentu. Kalau misalnya baguslah kalau dia benar tujuannya. Kalau misalnya tujuannya ingin memprovokasi, misalnya menyebarkan konten-konten yang ingin memprovokasi. Nah, ini belakangan kita lihat yang kadang muncul, terutama di Indonesia ya, isu-isu SARA dimunculkan. Itu kan cukup berbahaya bagi kita yang majemuk ini. Memanas-manasi isu SARA kan. Ini yang paling marak saya lihat terjadi sekarang. Apalagi nih, tiba-tiba beredar apalah gambar-gambar atau informasi-informasi yang tidak tahu sumbernya dari mana. Ditanya ini sumbernya dari mana, tidak tahu. Nah, ini kan berbahaya. Itu. Makanya harus hati-hati juga. Apalagi ini celakanya kalau misalnya orang yang rupanya terdidik kemudian menyebarkan informasi yang seperti itu. Kelihatannya terdidik, tapi menyebarkan informasi seperti itu. Kalau misalnya memang dia betul-betul cuma sekedar tidak tahu, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kira-kira dia mengetahui bahwa ini akan menimbulkan masalah kemudian men-share, ini jadi masalah besar sebenarnya. Nah, saya pikir bagi pengguna media sosial itu harus mempunyai kemampuan untuk merasakan, kemampuan untuk menganalisa sebuah peristiwa, menganalisa sebuah postingan dan lain sebagainya. Cukup yang penting-penting saja kayak gitu. Atau misalnya hal-hal yang pribadi yang sifatnya ya kira-kira tidak akan membuat masalah, kan tidak apa-apa kayak gitu. Ustaz, nah, itu yang kacang. Ini yang agak trouble memang saya punya ya. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah kita sadar, jangankan orang yang memiliki kemampuan intelektual, kita sebutlah di bawah rata-rata, itu bermasalah. Jangankan mereka, orang yang memiliki kemampuan, bahkan seorang profesor pun kadang mengedarkan informasi yang hoax misalnya, tanpa sebuah proses yang panjang misalnya, tanpa proses filterisasi, langsung melakukan dia melakukan pembagian berita yang ternyata tidak benar adanya. Artinya kita tidak bisa menjadikan orang-orang di bawah yang rata-rata saja itu untuk membincang persoalan etika mereka. Artinya kan media itu adalah milik bersama. Banyak orang yang sudah mampu, kita sebutlah kemampuan intelektualnya di atas rata-rata. Itu yang bilang tadi. Mereka pun kemudian kadang gelagapan untuk ya kita sebutlah profesor yang kemudian mengedarkan informasi, itu pun bermasalah. Bagaimana orang yang orang yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata itu. Jadi kalau kita mau berbicara persoalan etika, apalagi kalau masalah pribadi, mereka kemudian ya bagi kita misalnya tidak jadi masalah, tapi mereka yang bertengkar itu akan menjadi, misalnya saya dengan Ustaz Acang bermasalah, saya membuat status. Pertanyaannya adalah bermanfaat tidak untuk orang lain? Pasti ada yang tersinggung.
persoalan ketersinggungan, itu bukan urusan saya karena memang tujuan saya ke situ. Artinya memang persoalan apa pembagian informasi maupun kesakit-hatian dan sebagainya memang tertuang di situ. Kadang ada orang yang mau curhat kepada temannya atau menyimpan rasanya karena kejengkelannya, itu kemudian dituangkan di media. Dalam hal ini media sosial yang saya maksud. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Kacang tidak mau dipanggil Ustaz. Silakan. Saya kurang nangkap ya, tapi gitu mungkin kira-kira ya. kayak begini. Kadang ada orang dianggap berpengetahuan lah kayak gitu. Tapi mungkin masalah-masalahnya mungkin masalah pribadi, kemudian itu harus dituangkan di media sosial. Nah, menurut saya ini sangat tidak etis, saya pikir ya. Nah, hal-hal yang sifatnya masalah privat atau masalah dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah komunitas itu jangan dijadikan masalah publik kan gitu. Itu harus dilokalisir, saya pikir. Jadi kemampuan penyelesaian masalahnya harus dilokalisir. Masalah itu harus jangan disampaikan ke khalayak. Justru itu akan semakin membuat masalah baru lagi kayak gitu. Itu kan pertengkaran itu semakin menjadi-jadi kalau disebar. Orang lain mungkin, apalagi kalau dia mempunyai follower yang cukup banyak. Nah, apalagi betul. Followernya relatif fanatik. Nah, itu menjadi berbahaya. Nah, bolehlah kita bolehlah kita menjadi follower di dalam media sosial, tetapi jangan menelan mentah-mentah juga apa setiap postingan dari yang kita ikuti itu. Tetap harus selalu kritis kita punya apalagi ini pandangan begitu dalam menyaring informasi. Nah, supaya kita tidak terombang-ambing kan gitu. Ini kan kadang ini yang banyak adalah para follower ini yang gampang diombang-ambingkan gitu, yang gampang disulut. Nah, ini kan saya lihat ini biasanya kelihatan ya. Biasanya terbagi dua dalam momen-momen tertentu misalnya. Ini kan tidak bagus sebenarnya dalam suasana kehidupan sosial di kita kalau seperti itu. Nah, untuk menjadi follower ya jadi follower yang kritis, maksud saya kayak seperti itu. Jangan menerima saja informasinya, jangan dianggap karena mungkin dia tokoh tiba-tiba dia ikuti 100% apa postingannya, apa kata-katanya dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu betul-betul kayak bisa memprovokasi seperti itu. Nah, saya pikir seperti itu. Ini kan akhir-akhir ini kita biasa melihat kegaduhan ya, sangat gaduh media sosial. Sedikit-sedikit gaduh kayak gitu. Padahal media sosial ini dapat mungkin dimanfaatkan kepada hal-hal yang sifatnya membangun peradaban lah, membangun komunitas. Nah, karena banyak sekali manfaatnya, di sisi kebermanfaatnya banyak sekali. Nah, cuma terkadang kita menjadi pengguna teknologi yang tidak bijaksana kayak seperti itu. Jadi kembali ke situ ya, bahwa penggunaan teknologi informasi ini sedapat mungkin bisa membuat kita menjadi lebih manusiawi kayak seperti itu. Kita menjadi lebih manusiawi. Sedapat mungkin informasi yang ada ini tidak menjadi sebuah pengetahuan. Informasi yang banyak ini
menjadi pengetahuan. Tapi bisa menjadi pengetahuan itu kalau kita bisa men-share dengan baik. Oh ini kita memilih ini yang baik, ini yang benar, ini informasi yang benar. Itu akan menjadi pengetahuan kita. Dan mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita kepada kebijaksanaan, menjadi manusia bijaksana. Nah, siapa tahu bisa jadi memang ini jalan salah satu media kita untuk belajar menjadi bijaksana. Tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin terjadi kegaduhan, pertengkaran apa lain sebagainya, tetapi bagi orang yang berpikir mungkin dia akan melihat, dia akan menjadi semakin bijaksana melihat ini. Mungkin dan pastilah ada orang-orang yang seperti itu, yang relatif bijaksana atau bijaksana adalah dalam melihat fenomena di media sosial, tidak mudah terguncang, tidak mudah terombang-ambing oleh isu-isu yang terlempar seperti yang dilemparkan begitu. Karena belakang ini kita mendengarai memang ini isu-isu gampang disulut, gampang ada momen-momen tertentu isu ini dibuat. Nah, terutama misalnya para buzzer pendengung. Nah, ini yang harus kurangi lah, atau harus dihentikan hal yang seperti ini, karena akan merusak tatanan kita, merusak persaudaraan. Saya pikir merusak persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa, mungkin seperti itu. Kalau kita saling mengejek, saling saling melemparkan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita, terutama kehidupan hubungan kekerabatan kita sebagai sebuah bangsa kan. Nah, itu yang harus dihindari sedemikian rupa, sehingga jadikanlah media sosial ini sebagai alat pemersatu kayak begitu. Jadikan sebagai alat pemersatu untuk jadikan juga sebagai alat untuk kolaborasi. Dan ini kan hal-hal yang positif ini, kalau kita berkolaborasi ya kan semakin lebih bagus, banyak manfaat kita dapatkan saling, karena kita bisa memanfaatkan ini untuk saling membagi pengetahuan, saling melengkapi pengetahuan, dan bisa kerjasama kayak begitu. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Atau jangan-jangan mungkin kita dapatkan informasi itu karena kita berteman dengan orang-orang yang banyak yang seperti itu. Betul. Nah, karena di dalam teknologi ini ada namanya algoritma ya. Kita akan dikelompok-kelompokkan itu berdasarkan algoritma. Jadi kalau algoritmanya kita mungkin kita misalnya senang membaca-baca isu perpecahan misalnya, itu pasti kita akan dikirimkan algoritma konten-konten pertengkaran pasti itu, dan kita akan dihubungkan dengan orang-orang yang suka tentang pertengkaran. Jadi kemajuan teknologi itu bisa mengkelompokkan kita dengan algoritma itu. Nah, sisinya seperti algoritma Anda bisa dikelompokkan dengan kelompok-kelompok seperti apa kan gitu. Nah, itu sampai ke sana memang karena algoritma ini juga banyak juga fungsinya. Misalnya fungsi untuk bisnis terutama. Pernah tidak menyadari kalau misalnya Anda pernah mencari sesuatu di Google, misalnya mau mencari tentang mau membeli misalnya sepatu. Iya. Pernah gitu. Kemudian itu di wall Facebook Anda akan muncul iklan-iklan sepatu. Atau misalnya Anda penggemar bola misalnya. Anda mencari informasi tentang bola di Google misalnya, Google 2-3 kali, artinya itu berarti ini orang senang dengan bola. Nah, pasti akan dikirimkan tentang informasi tentang bola. Jadi kita akan dialgoritmakan itu sebenarnya.
Jadi ada algoritma di dalam teknologi informasi itu untuk mengelompokkan. Jadi kalau misalnya coba misalnya konten-konten positif yang selalu Anda unggah begitu, yang pastinya konten yang mengalir ke Anda juga itu halal, konten-konten positif kayak seperti itu. Karena ini hampir semua segmen kehidupan kita ini sudah terhubung dengan data ya. Jadi data ini sungguh sangat penting ya. Bahkan data ini semacam menjadi emas. Ada namanya big data ya. Jadi kumpulan data yang besar ini itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan apalagi ini meningkatkan produktivitas kan begitu. Itu big data. Misalnya big datanya Google ya, itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, itu kan big data itu harus, tapi data yang banyak itu tidak serta-merta bermanfaat kalau tidak dilakukan apalagi nih pengolahan secara baik dan untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya sekarang ini untuk menyimpul, apalagi untuk mengambil keputusan strategis misalnya, itu biasanya harus mengambil dari big data. Nah, jadi big data ini semacam bank data ya, bank data yang besar itu dianalisa dan bisa dimanfaatkan. Seandainya tidak ada big data, itu Gojek tidak ada itu. Itu kan banyak dia banyak manfaatkan di situ. Map, kemudian informasi tentang apa saja bisa dia dikelola. Nah, penggunaan big data ini di Indonesia ini sudah relatif mulai juga sebenarnya. Itu dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan ekonomi biasanya kayak itu. Nah seperti itu perkembangannya. Bahwa nah cuma yang menjadi masalah ini, data besar kita di Indonesia ini tidak kita miliki secara penuh juga. Ini data-data yang ada semua di Indonesia ini, data percakapan apa dan sebagainya ini tidak ada semua, tidak berpusat. Seharusnya kita punya bank data tersendiri yang kita kelola untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ini akan memunculkan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan misalnya, atau apalah industri-industri yang kreatif dan lain sebagainya. Industri yang kreatif. Nah, seperti itu. Jadi kedepannya ini, kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, ya kita dimanfaatkan lah. Karena data kita ini, semua kecenderungan kita ini, itu terekam. Termasuk selera Anda, selera kita semua. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik ini, jadi kita dimanfaatkan. Jadi karena bank data kita ini dimiliki oleh orang lain, jadi dia gampang menganalisa, oh ini misalnya orang Indonesia ini punya kecenderungan yang kayak seperti ini, bisa diberikan kayak seperti ini. Diambil keputusan, diberikan kayak seperti ini. Nah itu saya pikir salah satu pentingnya dari data-data. Tapi ini mungkin pekerjaan yang harus pikirkan oleh pengambil keputusan kebijakan, bahwa big data khusus untuk Indonesia ini harus ada sebenarnya. Harus ada. Kacang. Untuk mengambil keputusan. Kacang. Ya. Pertanyaan sederhananya begini. Bagaimana sebenarnya masa depan teknologi? Artinya kita tahu bahwa John Naisbitt misalnya membagi ada 4 fase.
kehidupan, jadi pertanian, bahkan sebelum pertanian, ya pertanian, kemudian masuk kita industri, setelah industri kita masuk teknologi. Benarkah bahwa teknologi akan ditinggalkan dengan sendirinya, ataukah teknologi akan bertahan dengan melakukan transformasi? Ya, kalau saya percaya bahwa teknologi ini akan semakin berkembang dan bisa jadi akan menggeser beberapa fungsi-fungsi manusia kayak seperti itu. Kedepannya seperti itu. Apalagi nih, teknologi ini hampir tidak bisa direm, dan kemudian tidak bisa rem karena ini menyangkut tentang kreativitas manusia juga sebenarnya yang membuatnya dia seperti ini. Bahkan lebih jauh lagi bahwa mungkin suatu saat ini, tapi ini masih debatable juga, suatu saat bahwa manusia ini akan digantikan gitu, menjadi Homo Deus namanya. Iya. Jadi mungkin sapiens ini yang ada sekarang cuma tools oleh manusia yang akan datang itu. Dalam artian manusia cyborg lah mungkin seperti itu. Tapi itu masih apa lagi nih, debatable kayak seperti itu. Tapi tidak, makanya kita harus mengembalikan sisi kemanusiaan kita kayak seperti itu. Karena penggunaan teknologi juga yang sangat tidak terkendali. Kita misalnya mengambil kasus misalnya game ya, itu merusak sebenarnya memang itu, merusak beberapa fungsi-fungsi manusia, kemanusiaan kita. Kita cenderung mengabaikan lingkungan sosial kita. Coba misalnya perhatikan misalnya anak-anak yang aktif game itu cenderung tidak berinteraksi dengan orang. Itu kan sisi kemanusiaannya dia hilang lah seperti itu. Dalam pandangan kita ya, bahwa sisi kemanusiaannya hilang karena apa lagi nih? Karena betul-betul terpaku di situ. Nah itu saya pikir tapi sisi yang itunya memang mungkin harus dibatasi kan gitu. Tapi di sisi yang lainnya bahwa teknologi di sisi yang lain ini harus tetap didorong kayak seperti itu. Nah kita harus memandang bahwa teknologi ini harus mampu meningkatkan kesadaran kemanusiaan kita gitu. Teknologi ini harus dianggap bisa membantu manusia lah untuk mencapai teknologi ini bisa membantu manusia untuk mencapai kemanusiaannya lah kayak seperti itu. Jadi harus dijadikan teknologi ini sebagai sarana ya untuk menjadikan kita lebih manusiawi seperti itu. Kacang, nah, itu teknologi manusiawi atau tidak manusiawi sih sebagai medium? Ya, bagi saya teknologi ini bebas nilai ya. Iya. Ya, bebas nilai. Kita bisa manfaatkan untuk kepentingan apapun begitu. Karena makanya di sisi manusianya yang harus bisa mengendalikan apalagi ini teknologi. Apalagi kalau kita masih menganut prinsip-prinsip teis ya. Prinsip-prinsip keberagaman bisa, itu harus kita tetap jaga kayak gitu. Tapi di sisi
kalau yang berpandangan ateistik, ya ini teknologi luar biasa, pembahasannya lebih jauh kayak gitu. Mungkin kalian mungkin bisa dibaca bagaimana perkembangannya di situ di bukunya Noah ya. Iya. Sapiens dengan Homo Deus itu. Luar biasa. Tapi dari sisi bahwa kita yang masih meyakini tentang hal-hal yang sifatnya supranatural, terutama misalnya tentang keilahian, ketuhanan seperti itu. Ya tentunya itu yang menjadi apalagi ini semacam pedoman kita sebagai pijakan kita dan tujuan kita kayak gitu. Jadi tujuan kita dan apalagi ini pijakan kita ya dari sisi agama lah seperti itu. Jadi kita bisa tertuntun ke sana. Nah, saya kira begitu. Kacang, yang menjadi persoalan kita hari ini, teknologi. Trouble punya suara ya? Ya trouble. Iya, jadi atau gini saja Kacang. Artinya masa depan itu sangat besar dipengaruhi oleh teknologi. Siapa yang menguasai teknologi, maka dia menguasai dunia. Sepakat dengan pernyataan demikian? Ya, sepakat dengan itu. Jadi data, mereka ya, siapa yang menguasai data, dia lagi yang menguasai dunia nanti. Oh, sip. Jadi artinya mereka yang tidak memiliki kemampuan, kita sebutlah mereka yang tuna teknologi atau mereka yang tidak paham teknologi, ya siap-siap dijilat oleh zaman. Karena zaman dituntut untuk kemudian menguasai teknologi. Kita tahu juga bahwa teknologi sangat penting, bahkan memasuki semua ranah. Ya kita sepakat. Tinggal persoalan hatimu saja yang tidak diganggu oleh teknologi. Kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran itu semua bisa diganti. Bahkan guru pun kemudian bisa tergantikan kalau persoalan kemampuan kognitifnya. Bahkan lebih produktif di teknologi daripada guru-guru kita. Hanya persoalan sikap itu kemudian tidak dimiliki oleh teknologi. Saya butuh satu penjelasan khusus. Apakah memang teknologi akan diarahkan kira-kira bisa mengarah pada hal yang belum tercapai hari ini? Ketakutannya akan ke sana teknologi. Misalnya begini, kemarin teknologi tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Tiba-tiba hari ini semua bisa diatasi dengan hadirnya seperti yang ditonton tadi tentang robot dan sebagainya. Apakah robot pun akan berpotensi karena mungkin bisa dimainkan nanti entah toolsnya ada atau bagaimana. Tapi sepertinya akan ada suatu masa di mana mungkin robot pun punya intuisi, tapi intuisi yang dikonstruk, maksud saya gitu. Kira-kira terbayang ke situ, Kacang? Ya, ini kan kalau dia kemampuannya, ini kan tergantung prosesornya. Kalau kemampuan prosesornya bisa menyimpan data yang banyak sekali, dia mungkin akan menyerupai seperti itu, menyerupai manusia. Dia bisa mengambil kesimpulan, dia bisa memutuskan, bahkan lebih cepat memutuskan karena dalam membuat algoritma yang lebih cepat, sangat matematis, dia bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Nah
Cuma saya apalagi nih yang tidak bisa dikalahkan dari manusia adalah dia bisa memikirkan lebih jauh lagi kalau itu saja kelebihannya, dia mempunyai imajinasi. Kalau misalnya robot dalam mempunyai intuisi, kalau intuisi dalam tanda kutip, kalau misalnya dia mendapatkan informasi yang sudah cukup banyak dan tempat penyimpanan pemrosesan data yang dia miliki sudah sangat luar biasa canggih, mungkin relatif hampir menyerupai manusia. Tapi bagaimanapun pasti ada sisi kekurangannya. Kalau dia kekurangan habis data yang harus dia kelola, dari situ dia letak kekalahannya kan. Nah, dia kan kalau manusia kan beda, dia bisa berimajinasi jauh lagi di atasnya. Dia bisa dia bisa menciptakan lagi hal yang data baru, informasi baru dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya manusia yang robotika itu, ya kan pastinya dia apalagi ini terbatas di apalagi di penyimpanan datanya. Nah manusia ini di terutama pikirannya kan relatif bisa dibilang tak terbatas kayak begitu. Nah itulah dalam pandangan agama ya kan manusia dititipi akal gitu. Akal itu tidak terbatas. Nah itu di situ saja perbedaannya. Tapi kalau mendekati manusia yang mempunyai intuisi, ya akan mendekati tergantung bank datanya ya. Data-data yang data-data yang diberikan. Semakin banyak data yang dia diberikan, semakin dia bisa menyimpulkan, bisa mengambil keputusan, kayak begitu. Nah disitulah fungsinya kalau dia bisa memiliki big data, data yang banyak itu luar biasa, kemudian dia bisa itu dia kelola, dia bisa memutuskan seperti itu. Nah makanya ke depannya nanti siapa memiliki data, siapa memiliki data yang besar, dia akan menguasai segala sesuatunya. Nah, kayak seperti itu. Nah, kan sekarang perebutan data ya. Jadi kan termasuk ini kita ini kan semua data-data kita ini ya pasti akan tersimpan di server pusatnya Instagram ya. Siapa pemiliknya Instagram? Semua percakapan kita ini, termasuk lambaian-lambaian tangan kita, emosi-emosi kita, kecenderungan-kecenderungan kita, ini tersimpan semua. Itu dia punya fungsi, dia punya manfaat nanti. Kalau dikelola dengan baik, dia bisa menciptakan sesuatu. Dia bisa menciptakan kira-kira apa kebutuhannya ini. Jadi bisa dibuatkan produk kan, seperti itu. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, Kacang, ini sudah menit ke berapa di situ, Kacang? Sudah mau 40 ya? 38. 38. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita saya meminta dengan semacam closing statement. Kita sebagai guru, apakah memang teknologi tidak bisa mengganti? Memang kita sepakatkah bahwa sampai kapanpun teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru? Teknologi, saya pikir tidak bisa menggantikan posisi guru ya. Dalam beberapa bagian tidak bisa digantikan sepertinya. Terutama pada persoalan aspek sikapnya, afektif. Itu yang nilai itu yang tidak bisa tergantikan. Tapi kalau yang lain-lainnya itu bisa tergantikan. Kalau kecerdasan kognitifnya misalnya manusia dengan guru dengan Google ya pasti lebih banyak informasi, lebih banyak dia tahu. Google itu iya. Teknologi lebih banyak dia tahu itu. Cuma ini kan manusia ini cuma kan aspek bukan cuma aspek
kognitif atau psikomotoriknya, tapi aspek afeksinya, aspek nilainya itu yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Itu yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya guru diperlukan untuk itu, nilai itu. Karena untuk menjalankan teknologi ini supaya arahnya benar, ya harus ada nilai. Harus ada aspek-aspek nilai yang membuatnya sehingga tidak terjadi kehancuran lah akhirnya kayak seperti itu. Kalau makanya itu yang harus ditransformasikan, nilai itu yang harus ditransformasikan ke orang, ke guru, dari guru ke siswanya. Itu ditransformasikan, bukan ditanam ya, ditransformasikan. Sip. Tapi saya pernah menonton salah satu film. Dia ada sebuah robot, entah ini karena kita tahu bahwa film kan banyak adalah hasil imajinasi manusia. Makanya ada sebuah robot yang kemudian membaca perasaan manusia. Jangan sampai ini bisa atau berpotensi dibuatkan khusus robot yang bisa membaca karakter manusia, sehingga kalau ini kemudian berlaku, maka otomatis dengan sendirinya guru akan terlindas dengan sendirinya. Sama dengan yang saya bilang tadi, bahwa selama ini pekerja kita banyak yang bekerja dengan tenaga ototnya, tapi dengan hadirnya teknologi sudah tersingkir dia. Kira-kira bagaimana menurut saya itu, Kak? Ada robot yang bisa mendeteksi ya, artinya dari perilaku manusia. Jadi misalnya dari mimiknya. Oh, mimiknya ini ya kalau kita bahasakan tadi istilah algoritmanya, oh seperti ini. Oh, dia lagi kecewa ternyata. Nah, kayak gitu, Kak. Saya pikir bagaimanapun ya, ya ada yang bisa mendeteksi kayak begitu. Ya kan baru-baru ini Jepang merilis ya robot itu yang dia bisa apa lagi nih? Bisa merespon. Dia merespon kalau ada mendatangi, dia bisa peluk. Dia mimik mukanya, dia bisa membaca mimik muka, dan dia bisa memberikan respon tertentu dengan mimik muka yang ada tersebut. Nah, itu sudah ada yang seperti itu. Nah, cuma sekali lagi bahwa ini kan kompleks sekali ya. Siswa-siswa ini pelajarannya sangat kompleks. Meskipun ada yang seperti itu, tapi dalam semua aspeknya itu pasti tidak akan bisa tersentuh. Makanya kalau dari sisi apa ya lagi nih, dari sisi apa lagi nih, afektif ya, dari sisi kebermanfaatan, tapi masih lebih unggul untuk di sisi itu, masih dia gampang untuk lebih merespon. Kalau misalnya kita berbicara bahwa modal yang bisa dikeluarkan, pasti kalau bisa modal ya masih lebih murah, ya masih lebih anu lah manusia. Begini, dalam artian bahwa untuk sisi itu saya pikir manusia tidak bisa tergantikan lah, karena respon-respon pembacaan itu pada manusia itu, meskipun mungkin kelihatannya apalagi dia mempunyai gestur yang seperti itu, tapi kan belum tentu jiwanya seperti itu. Itu kan kadang seperti itu juga. Betul, kalau di sisi itu pasti robotika tidak bisa mendeteksi seperti itu.
Tapi sebagai apalagi ini sebagai untuk bahan awal mungkin bisa dalam skala-skala tertentu ya, untuk memeriksa dalam skala-skala kecil misalnya untuk memeriksa keadaan kejiwaan seseorang itu bisa dilakukan sebagai apalagi nih data awal untuk memeriksa lebih jauh. Sip. Kacang. Ini saya meminta Kak. Jadi setiap bintang tamu saya minta untuk memberikan kalimat penutup. Kalimat penutup itu sebagai sebenarnya tidak juga kesimpulan sih, tapi lebih mengakumulasi dari diskusi atau cerita-cerita kita atau ngobrol-ngobrol kita. Silakan Kak. Oke, jadi teknologi ini ya, perkembangan teknologi ini luar biasa pesatnya. Nah, sedapat mungkin ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas kemanusiaan kita, melatih kemampuan kognitif kita, keterampilan kita, dan sedapat mungkin teknologi ini bisa mengantarkan kita mencapai kebijaksanaan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam menggunakan media sosial ini, sebelum kita share berita, sebaiknya kita harus memeriksa informasi ini betul tidak informasi ini, kemudian layakkah informasi ini saya sebarkan. Jadi tidak langsung menyebarkan begitu saja informasinya. Kemudian selanjutnya bahwa kemampuan teknologi ini yang luar biasa canggihnya harus dilampaui oleh sisi sumber daya manusia yang lebih mumpuni lagi. Jadi bagaimanapun teknologi selalu akan maju, tapi sisi manusia ini harus lebih dimajukan kembali. Artinya ada usaha-usaha yang lebih keras lagi untuk membuat sumber daya manusia ini lebih unggul ke depan. Nah, karena kedepannya ini manusia yang unggul adalah manusia yang bisa beradaptasi dengan cepat, bisa beradaptasi dengan situasi. Nah, kemampuan adaptasi inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia, selain sapiens. Nah, kedepannya juga mungkin sekiranya data ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kemajuan kita ya, untuk kebaikan kita, sehingga banyaknya data yang ada ini bisa meningkatkan derajat kemanusiaan kita. Mungkin seperti sebagai penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kacang. Semoga diskursus berkaitan etika pemanfaatan teknologi dan informasi bisa menjadi penguatan buat teman-teman yang selalu melakukan kayak bebas begitu saja mengedar informasi sehingga kadang tidak melakukan proses penyaringan. Ya, saya pikir kita sepakat pernyataan Kak Acang tadi bahwa sebelum melakukan sharing, ya saringlah dulu. Atau biasa digunakan istilah filter dulu apa yang Anda akan edar. Bermanfaat tidak? Kalau bermanfaat, pertanyaan kemudian tidak mengganggu yang lain, tidak. Saya pikir itu yang menjadi penguatan kita hari ini. Terima kasih Kacang. Salam buat keluarga, salam buat siswata maupun siswita. Keluarga. Iya. Salam buat kakak itu. Iya. Banyak tadi yang saya lihat ini. Mungkin karena pengaruh pulsa, akhirnya satu persatu kemudian ini. Salam buat kakak ipar juga. Sehat ke semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.